Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hidup sepenuhnya, sepenuh hati, karena hidup hanya sekali, jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah menemukan keajaiban dalam peristiwa-peristiwa yang biasa-biasa. Seringkali saya jalan kaki di sekitar parkiran di gereja. Dan saya berkeliling ketika pagi-pagi belum ada orang yang datang untuk berdoa. Biasanya saya ditemani oleh Bobby dan Sarah. Maaf, Mila dan Sarah. Bobby-nya sudah meninggal, dia bahagia di surga. Sarah dan Mila menemani saya keliling. Dan seringkali saya sibuk dengan jalan kaki, saya kurang memperhatikan mereka. Lalu biasanya Sarah yang usil. Sarah itu anjing husky saya yang dikasih orang. Masih baby, belum setahun. Dia akan gigit-gigit kaki saya. Dan kemudian saya marah karena mengganggu saya lagi jalan kaki. Tapi kadang-kadang saya berhenti dan kemudian menemani dia bermain. Saya elus-elus, saya peluk-peluk, saya ganggu-ganggu dia, dan dia senang sekali. Dan saya selalu menemukan sesuatu yang baru. Bagaimana tatapan matanya, bagaimana ekspresinya ketika dia mau menggigit, pura-pura menggigit, lalu lari. Semuanya menakjubkan. Tapi kalau saya jalan begitu saja, sibuk dengan tujuan saya untuk jalan kaki, supaya kalori yang dibakar cukup, waktunya tidak terbuang dengan main-main dengan Zara, saya tidak bisa melihat keajaiban itu. Zara mengingatkan saya bahwa masih ada sesuatu, selalu ada sesuatu yang baru yang bisa dipelajari darinya. Karena Zara tidak pernah sama kemarin dan hari ini. Emosinya berubah, ekspresinya berubah, dan ada selalu yang baru. Maka kemudian pengalaman dengan Zara itu juga membantu saya. Saya keliling dan kemudian tidak cepat-cepat, tapi kemudian berhenti di ranting pohon yang ada burung kutilang sedang bernyanyi. Rupanya indah sekali. Dan mereka ternyata bercakap-cakap karena dijawab oleh kutilang yang lain di pojok yang lain. Dan saya berhenti sejenak. Wow, menakjubkan. Kemudian ternyata suara-suara burung itu indah sekali. Dan ternyata bukan hanya satu suara dari burung yang berbeda. Tetapi juga dahan-dahan ternyata juga menyampaikan sesuatu. Kalau diperhatikan itu indah sekali. Hanya karena seringkali tergesa-gesa dan menganggap bahwa Zara seperti biasa, lapangan parkir juga seperti biasa, seperti kemarin, saya tidak bisa menikmati keajaiban yang ada, yang ditawarkan saat itu. Maka sebetulnya kita selalu masih bisa menemukan yang baru dalam setiap pribadi, dalam setiap ciptaan yang lain. Pikiran kita saja yang melebeli, lalu berhenti bertumbuh. Oh, dia pasti begini. Tidak ada itu. Itu hanya ilusi. Pribadi-pribadi adalah sebuah kumpulan dari emosi, dari sejarah, dari cerita, dari pengalaman yang sangat kaya. Kalau kita bisa bertanya secara lembut dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh penuh perhatian, kita akan menemukan kisah-kisah menakjubkan dari perjalanan kehidupan seseorang. Kendati orang itu sudah begitu kita kenal, tetapi proses batin selalu berubah setiap hari. Dan kalau kita bisa melupakan masa lalu, melepaskan semua label, berhenti menghakimi, dan menyerah pada peristiwa saat itu, percaya sepenuhnya, sabar menanggung segala sesuatu, dan menyangkal diri, kemudian mengatakan, I am here for you. Wow, itu menakjubkan sekali. Menyerah pada peristiwa,
pasrah pada kenyataan, maka kita menemukan keajaiban di mana-mana. Apalagi dalam pribadi yang begitu kaya secara emosional, secara memori, secara kenangan, itu pasti ada yang baru. Karena kita pun bisa menemukan pada burung-burung, pada piaraan kita, bahkan pada ciptaan yang lebih sederhana, daun-daun, angin sejuk, langit yang terus berubah. Menakjubkan sekali. Hanya seringkali kita terganggu oleh pikiran negatif dan segala-galanya kemudian lenyap, tidak berbekas. Yang bagus, yang menakjubkan itu berubah menjadi bad day, hari yang buruk, hanya gara-gara kita kepikiran, merasa tidak nyaman karena kata-kata yang menyakitkan atau merendahkan. Semua keindahan itu lalu menjadi tidak relevan. Sayang sekali. Justru yang paling perlu adalah berhenti menghakimi, berhenti membanding-bandingkan. Karena selalu setiap peristiwa adalah keajaiban. Karena tidak ada peristiwa yang terjadi yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan penyelenggara kehidupan ini. Kalau kita menganggapnya buruk atau negatif, itu penilaian kita. Kalau kita berani untuk percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, tidak menilai, tidak menghakimi, tidak membandingkan, dan kemudian sabar menanggung segala sesuatu, kita selalu akan menemukan jejak-jejak Tuhan dan keajaiban Tuhan yang ternyata tetap menakjubkan, bahkan seringkali mengejutkan. Apa yang seringkali kita kenal, bahkan orang yang sudah sangat kenal, yang setiap hari kita temui, tetap mempunyai sesuatu yang baru, sesuatu yang menakjubkan. Karena kita melabelinya saja, maka kemudian kita kehilangan kebaruan, kehilangan misteri yang terus-menerus bisa digali, bisa dipelajari, terus-menerus bisa membuat kita terpukau. Wow! Karena setiap pribadi adalah misteri yang harus dipeluk dan harus diterima sebagaimana apa adanya. Dengan kesungguhan, dengan sikap dasar, keterbukaan. Dasar dengan sebuah pernyataan, I am here for you. Keterbukaan yang menerima segalanya. Dan pada waktu itu kita bisa menemukan keajaiban. Karena Tuhan juga bertindak di dalam diri setiap pribadi. Firman Tuhan sendiri mengatakan, hanya roh manusialah yang mengetahui manusia itu. Karena memang setiap pribadi adalah misteri yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran kita, yang sangat terbatas. Dan karena itu pikiran kita lebih mudah dengan jalan pintas, melabeli, menghakimi setiap pribadi. Dia begini, dia begitu, statis, mandek, mati. Padahal orangnya terus bertumbuh. Hanya roh orang itu yang mengetahui siapa dia. Maka penilaian kita mesti keliru. Dan karena itu kita diminta untuk tidak menghakimi. Terbuka saja. Berserah pasrah pada peristiwa. Pada saat ini. Pada kenyataan sebagai kebenaran. Dan menyatakan diri, I am here for you. For this reality. For this experience. Dan kemudian menemukan bahwa dalam setiap peristiwa selalu ada yang menakjubkan. Karena Tuhan yang berkarya dan Tuhan Maha Bijaksana. Maka mari kita bersyukur dan sadar bahwa kita begitu dicintai Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.